Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, narkoba masih menjadi ancaman bagi generasi muda, bukan hanya merusak fisik, namun juga kesehatan mental, sosial, serta ekonomi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan narkoba, efek, fakta, serta harapan hidupnya. Tentunya dalam perbincangan kita pada pagi hari ini saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Dua dokter Kito, yang pertama saya sudah ditemani dengan dokter spesialis jiwa, yakni Dokter Lucy M. Bangun, spesialis kesehatan jiwa. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya dokter? Baik. Baik ya dok, cantik sekali dokter hari ini dok. Amin. Udah siap ya dok ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah, pemirsa dokter kita di rumah? Tentunya siap. Siap, baik, udah semangat banget nih dok kayaknya. Baik pemirsa, yang kedua kita sudah ditemani dengan dokter umum, yakni Dokter Putri Santri. Selamat pagi dokter. Pagi Syifa. Gimana kabarnya dok? Sehat alhamdulillah. Sehat. Gimana? Udah siap juga ya dok untuk memberikan edukasi kepada pemirsa dokter kita? Selalu siap. Baik. Dan juga hari ini spesial pemirsa, kita sudah ditemani dengan finalis Pupan Bengkulu. Halo. Gimana kabarnya? Baik ya, baik pemirsa, tentunya akan memberikan warna baru bagi dokter kita ya. Nanti untuk teman-teman juga dipersilahkan untuk bertanya. Untuk pemirsa dokter kita yang ingin bertanya juga bisa melalui WhatsApp interaktif kami di 0811 10 13 210. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai perbincangan kita terkait dengan narkoba pada pagi hari ini. Syifa mulai terlebih dahulu dengan Dokter Lucy nih. Untuk Dokter Lucy nih dok, tentunya narkoba ini menjadi salah satu prioritas juga ya dok penanganannya di Indonesia. Dan kasusnya berarti kalau misalnya udah menjadi prioritas, kasusnya cukup banyak dan cukup tinggi ya dok ya. Untuk kasusnya di Indonesia sendiri gimana dokter? Mungkin boleh langsung dari slide-nya ya dok ya, biar lebih jelas pemirsa dokter kitanya. Silakan dokter. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang narkoba pada pagi menjelang siang hari ini. Oke, kita akan membicarakan tentang narkoba yang terkait otak. Kemudian tentu saja kita membicarakan juga efek, fakta, dan harapan untuk sembuh. Oke. Ya, bila kita baca di website itu saat ini sekitar 292 juta jiwa penduduk dunia itu menggunakan narkoba, dan khusus Indonesia itu pengguna narkoba itu di tahun 2023 didapati sekitar 3,3 juta atau 1,7% populasi. Segitu banyaknya. Bayangkan kita sekitar 250 juta jiwa yang terdeteksi, yang dilaporkan menggunakan narkoba itu sekitar 3,3 juta jiwa. Nah, sering kita lihat, ini pernah adalah kita lihat bahwa didapati bahwa bocah 10 tahun itu kecanduan narkoba yang awalnya setelah diselidiki diberikan umpan, yaitu dengan diberikan narkoba gratis oleh temannya. Kemungkinan temannya ini sudah menjadi pengguna sebelumnya. Kemudian pada tahun awal 2025 ini, Bareskrim Indonesia mencatat bahwa ada 6.881 kasus narkoba. Nah, jadi sehingga itu negara kita ini sangat-sangat rentan dilanda atau disusupi masalah bencana narkoba seperti itu. Oke. Nah, apa itu narkoba? Mungkin di sini sudah sering dengar, sering tahu bahwa narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi ada sedikit perubahan walaupun tidak terlalu banyak ya. Menurut Undang-Undang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1
nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang baik berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang bersifat alamiah, sintesis atau semi-sintetis yang dapat menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi dan daya rangsang atau rasa rangsang. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya memakai aktif dan secara terus-menerus. Jadi jumlahnya juga banyak dan secara terus-menerus. Kemudian ada psikotropika, tadi kan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Psikotropika adalah zat atau suatu zat atau obat baik alami maupun sintetis, ya mirip ya, yang memiliki efek utama pada sistem saraf pusat dan dapat memengaruhi aktivitas mental, yaitu emosi, perilaku dan kesadaran. Mirip. Kemudian ada bahan adiktif lainnya, yaitu zat selain narkotika dan psikotropika yang mungkin dalam pikiran kita itu bukan merupakan bahan adiktif ya, bukan bahan yang masuk ke dalam narkoba, tapi ternyata iya. Apa itu? Kafein, kemudian tembakau, nikotin, dan alkohol. Yang ketika dikonsumsi, zat-zat tersebut dapat meningkatkan zat kimia di otak. Ya, kita konsumsi ada zat kimia yang dirangsang di otak yang disebut dengan dopamin, sehingga otak kita akan mengingatnya sebagai zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nanti kita bahas sedikit lebih dalam. Nah ini ya, kita lihat dulu daerah-daerah yang rawan ya. Berdasarkan pendekatan jalur masuk kita bisa lihat sendiri ya. Ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat. Nah, kalau yang di Bengkulu mungkin dari mana nih? Dari ini ya. Sumatera Selatan mungkin. Oke. Ini ada catatan. Bengkulu sendiri itu waspadanya itu 24, tingkat kewaspadaannya, kemudian bahayanya 9 dan jumlahnya sekitar 33 kawasan ya. Kita terdiri dari berapa kabupaten? 11. Tapi di sini kawasan yang rawan itu ada 24. Kemudian yang bahaya itu 9. Nanti kalau mau searching di mana sih yang bahaya ya? Di daerah kabupaten mana gitu ya. Kemudian ada jumlah kawasan yang dinyatakan berjumlah 33. Nah, kita lihat dulu ya tentang peraturannya gitu ya. Ada lampiran, kan kita tahu ya Undang-Undang Kesehatan itu ada yang berubah sedikit ya. Melihat bahwa narkotika itu berdasarkan golongan antara lain satu, narkotika golongan 1. Ya, opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kemudian kokain, heroin, metamfetamin dan tanaman ganja. Baik, mungkin ternyata banyak sekali ya dok ya untuk Iya. jenis-jenis dari narkotika itu bukan cuma satu jenis tapi banyak sekali. Kita akan lanjutkan ya dok setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.